Oke, baik. Saya sapa dulu Pak Dwi. Selamat malam Pak Dwi. Selamat malam Bung Gea, Pak Desuto, berkah dalam, damai Berkah Kristus dalam bersama Pak kita Dwi. semua. Berkah dalam Salam Pak. sehat. Amin. Salam sehat. Salam sehat Pak Dwi. Ya, silakan Pak Dwi. Iya Bung, jadi ini bahas internal sebelum di anatema ya, internal Katolik sebelum di anatema. Secara logika terbaliknya gitu, Bung Gea ya. Kita analisa mundur gitu. Logika terbaliknya begini, Bung. Seorang Romo, Martin Luther kan seorang Romo. Untuk menjadi seorang Romo itu kan bukan hal yang mudah. Yang istilahnya strata edukasi sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, terus bisa langsung dapat gelar Romo kan tidak seperti itu. Karena ada jenjang pendidikan yang sangat-sangat sulit dan bisa dilalui untuk bisa mendapatkan sakramen suci, ikatan suci, sakramen imamat ya. Lalu artinya setelah seperti itu mendapatkan itu semua, Romo Martin Luther ini balelo lah gitu ya, balelo dengan menuduh segala macam sampai membuat tesis. Bukan tesis Pak, itu bukan tesis itu curahan hati Pak. Oke. Kalau tesis, coba kita ini dulu Pak, kita pertegas ini. Ya. Kalau tesis itu kan dia punya isinya itu bukan poin-poin seperti itu dan melompat-lompat gitu ya. Itu ya, bisa dinalar ya, bisa dinalar secara historis, bisa dinalar sebagai sebuah data gitu ya. Tapi di dalam tesis itu justru sehingga saya katakan itu bukan tesis, tapi curhat. Nah, Oke. Pak Dwi Tanda bisa kutip lah ya. Jadi kalau kita lihat, dia kan di dalamnya itu berisi tuduhan-tuduhan kepada Paus, kepada gereja Katolik, bahkan dia ngata-ngatain Paus dan lain-lain. Itu bukan Tanpa tesis, bukti lagi ya. curahan hati, Tanpa bukti curhat. lagi. Iya. Gitu. Oke, silakan Pak Dwi, lanjut. Iya, oke. Thank you. Ininya koreksinya Bung Gea, betul itu. Saya setuju banget ya, karena memang kalau tesis namanya tesis itu kan pendalaman ya, pendalaman dari satu materi, satu judul, dan itu dikembangkan bagaimana seperti apa, dan itu benar-benar harus intelektual lah gitu. Di sini sekali lagi bukan hal yang mudah mendapatkan sakramen imamat itu. Lalu dengan membabi buta, setelah mendapatkannya dengan membabi buta, Martin Luther ini ya membuat satu curahan hati tadi yang disampaikan oleh Bung Gea ya, dengan menyerang kepausan dan segala macam. Itu kan bentuk daripada mencoba untuk mengokupasi daripada kursi ex-katedra itu sendiri, kursi kepausan. Yang saya analisis begitu. Cuman di sini bukan hanya mengokupasi daripada kursi kepausan dan kerasulan, juga aset-aset daripada Katolik itu sendiri. Yang kedua, bagaimana mungkin seorang Romo memasukkan kitab-kitab apokrif ya. Nah, ini kitab-kitab yang resmi, yang 1500 berjalan, 1500 tahun berjalan, itu sudah melalui konsili dan segala macam ya, sudah kanon lah gitu. Dan dianggap oleh dia apokrif gitu. Bagaimana mungkin itu? Itu kan ada tanda tanya besar ya. Tujuannya atau tendensinya si Martin Luther ini, Romo Martin Luther ini apa? Dan tidak mungkin begitu saja seorang Romo tanpa satu kekuatan besar mampu untuk memblow up ini gitu,
memblow up ini. Kalau kita lihat di masa itu gitu Bung ya, di masa itu kisahnya Romo Martin Luther ini, itu kan tidak match-nya atau tidak sesuai, tidak sinkron dengan imamatnya gitu. Menurut saya tanpa pihak ketiga itu rasanya Romo Martin Luther tidak akan pernah mau membangkang ini, tapi mungkin ada kekuatan finansial atau kekuatan power yang lebih besar itu ya mungkin seperti Kaisar Maximilian itu sendiri, Maximilianus dan lain-lain yang coba untuk kepentingan, mengedepankan kepentingan pribadi sehingga mengorbankan imamatnya gitu. Karena di zaman itu kisah masalah iman itu adalah sebuah produk ya, sebuah kekayaan yang luar biasa bagi yang bisa mendrive itu gitu. Mendrive itu menjadi satu kepentingan pribadi untuk bukan hanya pribadi, tapi yang tidak akan pernah habisnya itu. Kalau ditilik dari kisah-kisah zaman semono gitu, zaman itu gitu Bung ya. Jadi kalau saya melihatnya ini tanpa peran pihak ketiga, saya rasa Romo Martin Luther itu tidak akan melakukan. Satu yang saya menjadi menggelitik di hati saya dan pikiran saya, satu, apakah murni pribadinya sendiri atau ada ancaman atau tendensi daripada material gitu, kekayaan, tahta, seperti itu Bung Gea. Lanjut Bung Gea. Oke, saya tanggapi sedikit sebelum ke Pak Sugeng. Yeah. Memang ada pihak yang mendukung dia Pak Dwi, karena waktu itu kan ada isu-isu politik juga sebenarnya. Jadi tidak murni. Jadi Martin Luther itu tidak murni berkeinginan untuk memberontak, ya. Tapi keinginannya tercapai karena dukungan dari beberapa orang. Ya, seperti misalnya ada kaisar satu orang ya, Kaisar Maximilian. Yeah. Ada 3 orang lainnya, Melanchthon, kemudian Ulrich van Houten, kemudian ada Franz von Sinkingen. Nah, saya ingat banget nama mereka sekarang. Nah, mereka inilah kemudian yang memotori dia, melindungi dia. Ada satu orang di bagian nama-nama tadi itu antara Melanchthon itu seorang humanis, maksudnya penganut paham humanisme. Kalau tidak salah ada angkatan bersenjata satu orang ya dari antara ini. Kalau tidak salah Ulrich von Houten itu atau Franz von Sinkingen itu salah satunya. Mereka ini adalah angkatan bersenjata yang ada di Jerman. Seolah-olah dia mau berlindung kepada mereka. Itu kira-kira. Maka di video sebelumnya saya katakan tidak mungkin Paus itu meminta kaisar untuk menahan Martin Luther lalu Martin Luther akan dibunuh. Itu tidak mungkin. Sementara mereka saja angkatan bersenjata mereka itu melindungi Luther. Nggak masuk. Logikanya nggak masuk itu. Tuduhan semacam itu. Dan di video sebelumnya saya katakan dokumen yang mereka muat dalam biografi Luther itu dokumen palsu, surat palsu, ya. Kalau bisa dikatakan itu hoax, ya. Yeah. Itu hoax. Nah, jadi faktor yang mendorong Luther tidak melulu faktor masalah oknum-oknum gereja Pak Dwi, tapi lebih banyak ya kalau dikatakan itu lebih banyak faktor politisnya daripada faktor masalah pernyataan dari Johann Tetzel. Pernyataan dari Johann Tetzel itu bisa dipahami dalam konteks iman Katolik. Padahal Martin Luther seorang Katolik. Tapi dia memang karena dukungan dari banyak orang itulah maka pernyataan dalam konteks iman Katolik yang disampaikan oleh Johann Tetzel itu disalahartikan atau bahkan diputarbalikan. Nah, kalau saya menanggapi soal tadi disebut itu tesis, saya kira bahkan dari kelompok mereka,
Kalau saya bertanya apakah itu memenuhi syarat sebagai tesis, orang yang sekolah sudah sampai doktoral pasti tahu itu tidak memenuhi syarat sebagai tesis karena isinya itu seperti curhat. Iya. Isinya curhat, kemudian isinya menuduh. Mana ada tesis menuduh, mana ada tesis curhat. Nggak ada, Betul. nggak ada itu. Maka tidak lolos sebagai tesis, itu curhat. Ya, curahan hati saja isinya itu. 95 curahan hati Luther. Itu lebih pas. Ya, lebih pas. Karena kalau disejajarkan dengan tesis, ya saya mau tanya kepada mereka, kalau buat tesis berarti buat aja seperti itu nanti. Nanti saya pengen lihat apakah Anda lulus. Itu nggak memenuhi syarat sebagai tesis. Nah, sudah begitu, di dalam tesisnya yang dia buat, itu banyak yang keliru. Bahkan menurut Johann Eck, ya, ada 41, ya, setelah diteliti lebih jauh, ya, ada 41 yang mengandung ajaran bidat. Makanya di dalam surat Paus, judulnya itu adalah apa namanya, saya agak lupa nama suratnya, itu memaparkan dan membantah isi 41 curahan hati Luther itu karena disinyalir mengandung ajaran sesat. Ya. Itu. Oke. Yang artinya begini Bung ya, mohon maaf. Ya, silakan. Yang artinya di sini tendensi untuk Martin Luther itu tendensinya itu apa namanya, selain keinginan pribadi ada tekanan juga ya, maksudnya pihak ketiga itu secara tekanan, pressure ke dia atau keinginan pribadi ini yang perlu didalami. Jadi tergelitik di situ saya terus terang aja, karena tidak semudah seperti itu Ferguson, katakanlah seperti itu ya, maksudnya seorang Romo gitu loh, tidak akan semudah itu untuk mengkhianati ikatan sucinya atau sakramen imamatnya sehingga dia bisa apa namanya membangkang atau bahkan berkhianat ya gitu. Kalau menurut saya sih ya kalau kita coba berempati, merasakan di zaman itu gitu, di zaman itu dan menjadi diri kita, menjadi Martin Luther, apa yang terjadi pada diri kita itu maksudnya gitu Bung ya, yang artinya apakah benar ini sebuah tekanan dari pihak ketiga atau pribadi ya, karena ini kan yang direbut itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan mencoba mengubah peradaban dunia kan, mengubah peradaban manusia gitu ya, dari kebenaran sejati. Tapi ya itulah yang mungkin saya belum temukan sampai sekarang Bung ya. Lanjut, selamat malam Pak RT.